Oke cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Di di konten kali ini kita akan full ada di bis ya, ada di bus. Mungkin durasi perjalanan sekitar 15 menit. Di hari ini kita sedang menuju ke suatu desa lah, rural areanya di Amsterdam ya, yang namanya Volendam. Volendam ini mungkin boleh dibilang kalau di Jakarta itu Jakarta dan Puncak ya. Puncak itu Volendamnya. Kalau di Surabaya mungkin Tretes ya. Di Surabaya dan Tretes. Jadi di Volendam ini banyak ya orang-orang yang punya villa di sana. Jadi kalau mereka berlibur, mereka akan lari ke Volendam. Dan untuk menuju Volendam ini dengan public transport melalui Amsterdam Central Station pakai bis. Kalau tren nggak ada cuy. MRT kayaknya nggak ada juga cuy, karena di Volendamnya nggak ada stasiun MRT ya, itu juga nggak ada deh. Sepertinya harus bus pariwisata atau bus public bus seperti ini. Kalau saran dari travel tipis-tipis sih lebih baik pakai public transport, karena nggak ada pindah-pindah, satu kali jalan, dan pastinya lebih murah. Busnya nyaman, nggak terlalu padat. Nggak tahu lagi kalau pas waktu-waktu tertentu ya cuy ya, tapi kayaknya sih nggak terlalu padat ya, karena memang malah yang padat itu yang mereka pakai tour ya, itu harganya bisa hitungan kita itu 3 bahkan sampai 5 kali lipat lebih ya daripada kita naik di sini, dengan tidak termasuk makan dan segala macamnya itu. Padahal kalau tour kan hanya diantar aja, hanya transportasi aja. Jadi Volendam ini sebenarnya desa nelayan ya, desa nelayan, mungkin kalau jarak sekitar 20 kilometeran lah dari Amsterdam. Cuma walaupun desa nelayan, jangan bayangin kayak yang di Konoha ya, desa nelayannya bersih cuy. Nanti kita lihat deh gimana bersihnya. Jadi di sini masih ada kayak rumah-rumah tua zaman dulu ya, nelayan-nelayan zaman dulu masih terpelihara dengan baik. Tapi tuanya Eropa klasik cuy ya, lagi-lagi tuanya Eropa klasik, bukan tua kumuh cuy ya. Dan di situ seperti biasanya itu kan dulu pelabuhan, kota pelabuhan kecil. Di Volendam ini biasanya orang kalau kesini populernya itu pakai baju tradisional Belanda. Dan kita juga nanti akan pakai baju tradisional Belanda itu cuy. Jadi kayak studi foto di sana. Kembali ke desa pelabuhan tadi ya. Itu dulu dia merupakan pelabuhan utama kota Edam kalau nggak salah itu ya, kalau kota Edam kayaknya namanya itu. Kemudian di abad 14 mungkin, di abad 14 atau 15 pelabuhannya ditutup dan warga membangun pemukiman sendiri, jadi kayak desa kecil di sana dengan komunitas nelayan ya banyaknya di sana, karena kan kota pelabuhan awalnya itu. Dan makanan yang khas di sana itu kayak belut ya, belut goreng, enak cuy. Nanti kita juga coba itu belutnya itu. Itu namanya gerokte kalau nggak salah itu. Itu namanya gerokte. Tadi belut namanya gerokte ya, kalau nggak salah namanya gerokte cuy. Mungkin penyebutannya salah.
Gerite apa gerite lah, jadi dia kayak belut di asap ya, kayak kalau di Jepang itu kayak daging sekiyo yang pakai diasap. Cuma kalau daging si di Kupang kan keras tuh, kalau ini empuk nih, enak cuy. Daging seki juga enak ya, cuma keras kalau daging seki. Kalau daging yang gerite ini empuk. Dan selain nelayan, selain kota nelayan ya, di situ juga ada kejunya juga khas. Jadi kayak pengolahan keju di situ itu khas cuy. Nah ini kalau kita kelihatan kalau kita menuju Volendam ini kan hijau, jarang, nggak ada padat penduduk lah cuy ya. Jadi betul-betul di rural area ya, di pinggiran kota ya. Jadi pemandangannya ini hijau, ada rumah tapi ya jaraknya jauh-jauh, ada sapi, sapinya gede cuy. Ini mungkin sapi bule kalau di Indonesia ya. Jadi sapinya bule dan warnanya juga unik ya, karena kita jarang sih lihatnya ya. Mungkin buat mereka ya sapi ya kayak begini. Ini kayaknya sapi bule deh cuy. Di pemandangan di jalannya menyejukkan mata, terutama yang tinggal di kota ya, karena kalau kita tinggal di kota kan sangat jarang melihat pemandangan alami seperti ini. Rumah-rumahnya juga klasik Eropa. And always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Kalau lihat hijau-hijau, pemandangan hijau-hijau kayak gini, hati jadi adem gitu ya cuy ya. Kembali ke desa Volendam, town ya istilahnya, desa kota kecil harusnya ya. Kalau Amsterdam itu kan city, kalau Volendam ini town ya. Di sana selain tadi ada apa, ikan atau belut yang diasap, gerite tadi, ada kostum Belanda, kostum tradisional Belanda dengan kelompen ya, kayak kalau orang Jawa bilang kan kelompen ya, itu kan memang asal Belanda itu. Di sana juga ada museum kecil ya, khas lah. Jadi memang Volendam ini wajib dikunjungi. Salah satu yang wajib dikunjungi selain nanti kincir angin, Pinggul, kemudian kulit, itu lupa namanya tulit itu. Dan untuk kulit itu memang harus di bulan April Mei ya, atau Mei gini ya. Ya nggak ingat karena memang waktu itu kita malah memang nggak sempat ya kemari ya. Memang kita nggak sempat ke apa ya namanya itu, karena pas kita datang justru pas desa itu ditutup. Jadi memang penutupan desa itu dilakukan hampir 10 bulan ya, untuk menjaga kelestarian tulip yang ada di sana. Betul-betul dijaga. Jadi hanya 2 bulan dalam setahun desa tersebut dibuka untuk tulip. Kalau Volendam ini terbuka sepanjang tahun ya cuy ya. Karena kan memang bukan hanya ya, desa nelayan, jadi desa ini hidup memang dari nelayan, keju, ada museum, dan untuk warga Amsterdam, warga lokal Belanda sekitaran ini jadikan kayak villa-villa. Nah itu kelihatan di jalannya ya cuy ya, kayak villa-villanya segala macam itu. Dari tadi kita lihat ini kayak villa di pinggir danau. Wah bayangkan kalau kita tinggal di sini, wah mantep tenan cuy. Ada danaunya, ada
apa hijau, sawah, kebun, ada langit. Wah, benar-benar negeri impian ya cuy ya. Kamu bisa tinggal di sini. Pemandangannya benar-benar keren lah. Jembatannya aja untuk menuju perumahan di depan ini khas banget kan cuy. Dia bener-bener khas ya. Pemandangan di jalan cu ya, dinikmati perjalanan ke Volendam. Itu kelihatan satu rumah cuy ya. Wah, mantap tuh ya. Rumah, sungai di depan, di belakang sawah, langit yang biru. Aduh, mantap betul cuy. Nanti di konten selanjutnya kita akan menjelajah Volendam. Kita akan foto dengan custom baju khas Belanda, menikmati ikan atau gorukte tadi, kemudian duduk santai di pelabuhan sambil menikmati rumah-rumah nelayan Eropa klasik dengan segala pemandangan dan keindahannya cuy. Dan yang foto di sana artis-artis terkenal termasuk Rano Karno, Doel dan Mandra, termasuk juga Wakil Presiden Indonesia saat ini di tahun 2025, Gibran, juga pernah dengan istrinya di situ. Banyaklah artis-artis kalau kita kan nanti dilihat di foto yang dipajang, karena mereka kan majang itu cuy, di gininya siapa-siapa aja tokoh terkenal yang foto di sana. Perjalanan dari Amsterdam Central Station menuju Volendam ini hanya satu rute ya, satu bis, nggak pindah-pindah lagi. Cuma di Volendamnya itu bukan stasiun akhir cuy. Jadi setelah Volendam ini mereka masih jalan lagi ke stasiun lainnya. Karenanya waktu mau turun harus sudah dekat-dekat Volendam, kita sudah harus siap-siap turun. Tapi tidak sebenarnya nggak perlu khawatir, karena sekali lagi biasanya yang turun di Volendam itu cukup banyak. Cuma untuk berjaga-jaga, kalau misalnya kebetulan memang hanya kita satu-satunya turun di Volendam, ya kita harus bahwa stasiun Volendamnya sudah sampai, jadi nggak kelewatan tuh. Oke cuy, untuk sementara itu dulu. Ketemu lagi di konten yang lain. Ciao.